Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum memakai jimat untuk wasilah keselamatan namun tetap percaya Allah yang menyelamatkan? Nah, ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha untuk selamat. Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan. Batu yang disuruh pegang ini, takkan batu ini yang menyelamatkan saya. Catatan-catatan di atas kertas yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain, lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang, takkanlah benda ini yang akan menjaga saya. Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Namun dia terbiasa dengan ikhtiar yang ada di tengah kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya berumah tangga, kehidupannya bersama orang tua, kakek dan neneknya. Terbiasa menggunakan tangkal, namun di hati kecilnya sedikit pun tidak ada keyakinan bahwa benda inilah yang telah menjaga dirinya. Namun dia ikuti tradisi itu. Tradisi bertangkal dan berjimat di tengah keluarga besarnya. Dia telah berbuat syirik. Namun syirik yang bukan syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Sekiranya tidak Allah ampuni, maka dia akan diazab di neraka. Sampai dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Dan Ustaz, atas jawabannya, beranjak ke pertanyaan kedua dari Abu Rafif di Denpasar lagi. Bertanya, Ustaz, kalau seseorang yang kita tahu selama hidupnya sering berbuat syirik, bahkan termasuk pemukanya, nah ketika orang ini meninggal, apakah kewajiban fardhu kifayah tetap dijalankan, Ustaz? Kalau memang kita mengetahui dia berbuat syirik besar, nampak oleh kita dia berbuat syirik besar, dan kita tanya kepadanya, dan benar-benar keyakinannya adalah nampak oleh kita dia berbuat syirik besar, dan kita tanya kepadanya, dan benar-benar keyakinannya adalah keyakinan yang mengantarkannya kepada syirik besar. Kemudian kita sudah nasihati, dan kita sudah bantah argumentasinya, dan dia mati dalam argumentasinya, tidak mampu menegakkan argumentasi itu. Namun setelah itu kita masih melihatnya melakukan hal yang sama, maka bagi kita yang telah menyaksikan semua itu dan melakukan aksi semua itu, bagi kita, tak boleh bagi kita sholat di belakangnya. Dan tak boleh kita menyolatkannya. Kenapa? Dia adalah orang yang musyrik. Namun kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak tahu. Memang terlihat dia bertangkal, namun kita tidak tahu apa keyakinannya. Namun terlihat dia pernah pergi ke dukun, namun kita tidak tahu ada apa di sana. Maka hukum asal seorang muslim adalah muslim. Sampai datang kepada kita ke kondisi yang nyata, terlihat oleh mata, dan kita nasihati, dan kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan besar itu, bagi kita yang telah melakukan semua itu, boleh bagi kita yang telah melakukan semua itu, ya, yaitu menasihatinya, menjawab argumentasinya, mematahkan argumentasi kesyirikannya, namun dia tidak berhenti meninggalkan kesyirikan itu, kita tidak sholat di belakangnya dan tidak menyolatkan dia ketika wafat. Namun kalau kita tidak melakukan itu, seperti yang tadi saya katakan, kita tahu dia pergi ke dukun, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan kita tidak pernah bertanya kepadanya dan menasihatinya, dan tidak pernah menjawab argumentasi kesyirikannya untuk dibantah, maka hukum asal seorang muslim adalah muslim sampai datang keterangan jelas dan nyata bahwa dia telah keluar dari keislaman. Wallahu a'lam. Beliau bertanya,